Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin, Meisin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-19 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Lili Nur Indasari sebagai Narirati, Marlon sebagai Dangdi, Sudibianto sebagai Jaruju, Wahyu sebagai Balawi, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Mengapa kau tidak mau berterus terang? Kalau kau tidak mau berterus terang kepadaku, berarti kau tidak lagi menganggapku sebagai orang tuamu. Saya belum jelas duduk perkaranya, Ayah. Dwi Pangga tahu bahwa kau menyimpan batu nirmala pemberian istrinya, Narirati. Dwi Pangga, entah karena cemburu atau apa, marah-marah. Kemarin mereka bertengkar. Dwi Pangga mau mengambil batu nirmala itu, tapi Narirati menolak. Sampai sekarang mereka masih dalam suasana tidak enak. Kalau Kakang Dwi Pangga keberatan, saya akan mengembalikan batu nirmala itu pada Narirati, Ayah. Jadi benar, kau menyimpan batu nirmala itu? Benar, Ayah. Mana benda itu? Aku mau melihatnya. Kalau memang benda itu nantinya malah membuat keributan di rumah ini, lebih baik aku yang menyimpannya. Ayah boleh melihat batu nirmala itu. Inilah, tapi saya keberatan Ayah menyimpan benda ini. Apa sebabnya? Saya sudah berjanji pada Narirati akan menyimpan batu nirmala ini, Ayah. Kecuali dia sendiri yang menghendaki agar saya mengembalikannya. Kamandanu, ada hubungan apa kau sebenarnya dengan istri kakakmu itu? Sekarang saya tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Narirati, kecuali bahwa dia sudah menjadi kakak ipar saya. Tapi dulu kau pernah ada hubungan dengannya? Saya tak mau mengungkit-ungkit yang dulu-dulu, Ayah. Maaf, kalau Ayah memaksa saya membicarakan masalah ini. Saya keberatan sekali. Iya, aku tahu sekarang. Baiklah, Kamandanu. Iya, Ayah. Kau harus bisa melupakan Narirati. Sekarang dia sudah resmi menjadi istri kakakmu. Kau tidak boleh mengganggu ketenangan dan kebahagiaan mereka. Saya tidak pernah mengganggu mereka, Ayah. Bahkan saya akan ikut merasa bahagia kalau Narirati bahagia menjadi istri Kakang Dwi Pangga. Kamandanu,
Sekarang kaulah anakku satu-satunya yang bisa kuharapkan. Kau harus bisa mewarisi apa yang kumiliki sebagai seorang pembuat senjata pusaka. Aku tak ingin apa yang sudah kucapai ini akhirnya hancur direbut orang lain. Kuharap kau tidak membuat ayahmu ini kecewa, Kamandanu. Sebaiknya kita pulang ke Manguntur, Kakang. Kita bisa hidup dengan tenang dan bahagia di sana. Kau tidak kerasan di rumah ini karena ada Kamandanu. Karena kau masih menyimpan perasaan cinta pada adikku itu. Kau keterlaluan, Kakang Dwi Pangga. Sekarang aku sudah sepenuhnya menjadi istrimu. Tentu saja seorang istri hanya akan mencintai suaminya. Lalu apa alasanmu untuk tidak merasa kerasan tinggal di Kurawan? Aku ingin melahirkan di Manguntur seperti dulu ibuku melahirkan aku. Aku juga ingin membuat ayahku yang sudah semakin tua itu bahagia. Aku juga berhak membuat ayahku bahagia. Di sini ayah masih mempunyai Kakang Kamandanu dan Bibi Rongkot yang setia. Tapi ayahku, dia hanya tinggal sendirian di Manguntur. Tentu dia merasa sangat kesepian. Tentu dia akan sangat bangga dan bahagia kalau kita tinggal bersamanya. Kita bisa bertani di Manguntur karena ayahku mempunyai lahan pertanian yang cukup luas, Kakang. Iya, baiklah. Aku mau tinggal di Manguntur, tapi dengan syarat. Syarat apa, Kakang? Batu Nirmala itu harus kau minta kembali dari Adi Kamandanu. Kau keterlaluan sekali, Kakang. Aku tidak mau menjadi orang yang tidak berperasaan. Batu Nirmala itu sudah kuberikan. Bagaimana aku harus memintanya kembali? Kau masih ingin dikenang oleh Kamandanu. Itulah yang aku tidak senang. Kebahagiaanku merasa terganggu. Kakang Dwi Pangga, janganlah terlalu serakah begitu. Aku tidak rela melihat suamiku menjadi orang yang serakah. Kau sudah memiliki apa yang kumiliki selama ini sebagai seorang wanita. Dan kau akan memilikinya selamanya. Tapi mengapa kau masih juga meributkan Batu Nirmala? Jadi kau masih mempertahankan hubungan batinmu dengan Kamandanu? Kakang Dwi Pangga. Kau terlalu cemburu. Cemburu yang tidak pada tempatnya. Sudahlah, Narirati. Itulah persyaratan yang kuajukan padamu. Besok pun aku bersedia pindah ke Manguntur. Asal Batu Nirmala itu kau minta dari Adi Kamandanu. Dan kau berikan padaku. Baiklah, Kakang Dwi Pangga. Kalau memang begitu keinginanmu, aku akan memintanya kembali Batu Nirmala itu. Kau bisa memahami perasaanku, Kakang Kamandanu. Mengapa tidak, Narirati? Sudahlah, aku tak ingin melihat kebahagiaan kalian tercemar oleh Batu Nirmala ini. Bawalah kembali benda ini. Seharusnya aku tidak melakukannya. Aku sudah memberikannya padamu, Kakang. Tapi... Rati, aku sudah berjanji dalam hati. Aku tidak akan memberikan pada siapapun Batu Nirmala ini. Kecuali kau yang memintanya kembali. Maafkan aku, Kakang. Aku tidak bisa membuat Kakang Dwi Pangga mengerti persoalan ini. Dia tetap menginginkan Batu Nirmala itu. Maafkan aku, Kakang. Kau tidak bersalah. Mengapa harus minta maaf? Sungguh mulia hatimu, Kakang. Aku malu sekali. Aku benar-benar merasa malu. Rati, tak ada satupun yang dilakukan oleh manusia ini sempurna adanya. Karena itu tak perlu kau menyesalinya. Sekarang kau sudah menjadi istri Kakang Dwi Pangga. Nah, kuharap kau menjadi istri yang baik dan kalian berdua bisa terus hidup berdampingan selamanya. Sungguh, aku akan merasa bahagia jika kalian berdua bahagia. Nah, terimalah Batu Nirmala ini kembali, Rati. Terima kasih, Kakang. Terima kasih atas pengertianmu yang sangat besar ini. Kukira lebih tepat kalau Kakang Dwi Pangga yang menyimpan Batu Nirmala itu. Baiklah, Rati. Tak baik kita lama-lama berbicara seperti ini. Nanti kalau Kakang Dwi Pangga melihat, bisa menimbulkan salah paham lagi. Arya Dwi Pangga baru merasa puas setelah Batu Nirmala itu terlepas dari tangan adiknya dan jatuh ke tangannya. Maka sehari kemudian, setelah memperoleh izin dari Empu Hanggareksa dan mendapat nasihat-nasihat seperlunya, maka Arya Dwi Pangga memboyong istrinya ke desa Manguntur. Arya Kamandanu ditugaskan ayahnya mengawal perjalanan mereka.
Kereta kuda yang ditumpangi Arya Dwi Pangga dan Narirati berjalan menyusuri jalan desa yang amat indah pemandangannya. Gunung-gunung membiru di kejauhan seperti melambai ke arah mereka. Sementara itu, Arya Kamandanu terus mengawal dengan mengendarai seekor kuda perkasa berwarna coklat tua. Tak lama kemudian, perjalanan mereka sampai di tepi padang ilalang. Berdesir hati Arya Kamandanu begitu melihat pemandangan di sekitarnya. Tempat ini, tempat padang ilalang ini, aku tak akan pernah bisa melupakan tempat ini. Semua begitu cepat berlalu, dan apa yang sudah berlalu tak mungkin bisa kuraih lagi. Betapa indahnya kenangan masa lalu. Tapi kenangan akan lenyap bersama debu sang waktu. Dan hari-hari besok masih belum menentu. Hari-hari sekarang inilah sesungguhnya milikku, maka aku tak boleh menyia-nyiakannya. Sementara itu di dalam kereta kuda yang terus menggelinding di atas jalanan berbatu, Narirati kelihatan gelisah, walaupun dia berusaha menyembunyikan perasaan itu dari suaminya. Kakang Kamandanu, tentu hatinya hancur sekali. Kasihan kau, Kakang. Tapi aku yakin kau kelak akan menemukan seorang gadis yang sesuai untukmu. Seorang gadis yang manis, yang setia, yang mencintaimu untuk selamanya. Aku akan selalu berdoa, dan mudah-mudahan para dewa di atas langit mengabulkan doaku ini. Rati? Iya, Kakang. Bagaimana perasaanmu? Kau bahagia dalam perjalanan ke Manguntur ini? Bagaimana aku tidak bahagia, Kakang? Tidak lama lagi, aku akan segera menjadi ibu dari anakmu. Rati, aku berjanji akan menjadi suami dan ayah yang baik dari anak-anak yang kau lahirkan nanti. Kakang, aku bahagia sekali. Bahagia sekali. Siapa mereka itu, Kamandanu? Mengapa mereka menghadang perjalanan kita? Kakang Dwi Pangga tidak usah turun dari kereta. Biar aku saja yang menghadapi mereka. Bukankah mereka itu Dangdi? Siapa dua orang temannya itu? Kalian berdua diam saja dalam kereta. Agaknya mereka bermaksud membuat gara-gara lagi denganku. Hei, Kamandanu. Bukankah yang berada dalam kereta itu pasangan pengantin baru? Iya, Dangdi. Mereka adalah pengantin baru. Kakakku Arya Dwi Pangga dan istrinya Narirati. Kasihan sekali kau, Kamandanu. Mengapa sekarang pangkatmu semakin melorot? Mestinya kau yang berada dalam kereta itu. Tapi rupanya kau harus cukup puas menjadi pengawal pribadi kakakmu itu. Dangdi, kami sedang dalam perjalanan ke Manguntur. Kuharap kau tidak mengganggu perjalanan kami ini. Siapa yang mengganggu kalian? Siapa? Kalau kalian mau lewat, ya silakan saja lewat. Mana bisa kami lewat kalau kalian bertiga menghadang di jalan begitu? Kalau memang kalian tidak bisa, ya mau bagaimana? Kembali saja ke Kurawan atau carilah jalan lain. Jadi kalian bertiga tidak mau memberi kami jalan untuk lewat? Hei, Kamandanu, jangan mencoba mengancam kami. Ayo turun kau dari kudamu. Ayo, turun Kamandanu. Kalau kau bisa mengalahkan kami bertiga, barulah kami akan memberi jalan pada kalian. Baiklah. Kalau memang itu kemauanmu, aku akan turun. Bagus. Tapi aku masih meragukan keberanianmu, Kamandanu. Jangan-jangan hanya untuk mencari muka di depan pengantin wanita. Sebenarnya aku sudah muak melihat kelakuanmu ini, Dangdi. Dan selama ini aku masih mencoba bersabar. Tapi karena kali ini aku ditugaskan mengawal saudara tuaku ke Manguntur, maka tak ada pilihan lain kecuali melayani kesombonganmu. Jangan banyak mulut kau.
Jaruju, Balawi, ayo, kalian jangan diam saja. Kita bikin sekali lagi babak belur orang ini. Baru aku merasa puas. Ayo. Dangdi, Jaruju, dan Balawi secara serentak menyerang Arya Kamandanu melayaninya dengan tenang. Semula dia hanya bertahan dengan menepis, menghindar, ataupun melompat kiri kanan. Tapi karena serangan itu datang terus-menerus, akhirnya Arya Kamandanu terpaksa mengeluarkan pukulan 12 jurus tahap pertama, ilmu naga puspa pemberian Empu Ranubaya. Pada gebrakan pertama, Dangdi menjadi korban tendangan pada pelipis kirinya. Gebrakan kedua, Balawi terpaksa meraung kesakitan sambil mendekap alat kelaminnya. Dan giliran Jaruju ialah gebrakan ketiga. Jaruju agaknya mempunyai kemampuan lebih tinggi dibanding Balawi temannya. Jaruju, kalau kau masih nekat menyerang, kau akan bernasib sama dengan dua orang temanmu itu. Hai, jangan sombong kamu, Kamandanu. Ayo, bangunlah. Kalau kalian masih mempunyai nyali untuk bertempur, ayo. Oh, tidak, Kamandanu. Kami menyerah kalah. Aduh. Kau Jaruju, bagaimana? Masih mau mencoba lagi? Tidak, aduh. Dan kau Balawi? Ya. Kalau masih penasaran, aku pun tidak keberatan melayanimu satu jurus lagi. Jangan, cukup Kamandanu. Kalau demikian, cepat pergi dari sini. Dan ingat, terutama kau Dangdi, jangan lagi mencoba membuka persoalan lagi denganku. Dan jangan mengganggu Narirati, karena sekarang dia sudah menjadi istri saudara tuaku. Kalau kau sampai berani mengganggu ketentraman mereka, kau pasti berhadapan dengan Arya Kamandanu. Bagaimana Kamandanu? Kakang tidak usah khawatir. Mereka tidak akan berani mengganggu kalian lagi. Kakang tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, Rati. Marilah kita lanjutkan perjalanan ini. Manguntur sudah tidak terlalu jauh dari sini. Akhirnya mereka tiba dengan selamat di Manguntur. Rekian Wuru menyambut dengan ramah dan gembira. Arya Kamandanu menolak ketika orang tua itu menyuruh menginap barang semalam. Hari itu juga, Arya Kamandanu kembali ke Kurawan. Mereka mengantar sampai ke pagar halaman. Kuda yang ditunggangi Arya Kamandanu berlari bagaikan terbang, melintasi daerah persawahan, bukit-bukit, hutan-hutan kecil, dan sebentar kemudian sudah meninggalkan tugu batas desa Manguntur. Bagaimanapun juga, senjata pusaka buatanku masih di bawah tingkatan Kakang Ranubaya. Bagaimanapun juga dia lebih ahli. Dan inilah yang membuatku tidak senang. Suatu ketika Kakang Ranubaya bisa menjadi batu sandungan di tengah jalan. Orang tua itu sangat kokoh pendiriannya. Sudah berapa kali ku coba untuk menariknya kerjasama. Dia tetap tidak bersedia. Kurang ajar dia. Dia merasa lebih pintar, merasa lebih hebat. Tapi aku tidak akan kehabisan cara. Kalau dengan cara yang halus tidak berhasil, aku bisa menggunakan cara yang lebih kasar. Bahkan aku bisa menggunakan cara yang paling kasar. Kaukah itu Kamandanu? Iya, Ayah. Bagaimana? Sudah kau antar kakakmu sampai Manguntur? Sudah, Ayah. Bagus. Sekarang kau istirahat. Dan besok kau harus menjaga rumah bersama Nyi Rongkot. Aku mau pergi barang 2-3 hari. Kemana, Ayah? Ke Singasari.
Arya Kamandanu dapat meraba apa yang terjadi di balik wajah ayahnya. Tidak seperti hari-hari biasanya. Nampak sekali ayahnya tengah mempunyai persoalan yang berat. Tapi Arya Kamandanu tidak berani menanyakan pada ayahnya. Sekembalinya mengantarkan Arya Dwi Pangga dan istrinya ke Manguntur, Arya Kamandanu menemui ayahnya di ruangan kerjanya. Arya Kamandanu melihat kabut persoalan mengembang di permukaan wajah ayahnya. Namun dia tidak memiliki keberanian untuk menanyakannya. Kau besok harus menjaga rumah, Kamandanu. Aku mau pergi barang sehari 2 hari. Kemana, Ayah? Ke Singasari. Selama aku pergi, kau harus lebih berhati-hati. Terutama sekali kau harus menjaga dan mengawasi tempat menyimpan senjata pesanan. Baik, Ayah. Saya tidak akan kemana-mana. Kamandanu. Sekarang kakakmu sudah hidup sendiri bersama istrinya. Tinggal kau yang kuharapkan bisa membantu usahaku ini. Kulihat kau sudah mengantuk dan lelah sekali. Tidurlah. Biarkan aku sendiri di ruangan ini. Iya, Ayah. Suara kuda ayah. Kemana dia pergi malam-malam begini? Pasti ada hubungannya dengan rencana ke Singasari besok. Kasihan ayah. Akhir-akhir ini dia nampak semakin tua. Aku harus mendampinginya dan membesarkan hatinya. Karena tak bisa tidur lagi, Arya Kamandanu beranjak meninggalkan kamarnya. Sebentar kemudian, dia sudah berada di ambang pintu ruang kerja ayahnya. Selama berpuluh tahun ayah terbenam di ruangan ini. Usianya habis untuk membuat senjata-senjata pusaka pesanan pemerintah Singasari. Ayah memang pekerja yang ulet. Dia tekun dan selalu bersungguh-sungguh. Tapi nampaknya dia tidak begitu cocok dengan Paman Ranubaya. Ada selembar daun rontal. Sepertinya tulisan ayah. Ampun Sri Baginda. Hamba mohon Sri Baginda sudi membaca laporan hamba. Dan selanjutnya mengambil tindakan yang tegas demi tegaknya wibawa pemerintah Singasari. Selama ini hamba telah dipercaya sebagai pembuat senjata pusaka untuk perlengkapan tentara Singasari. Di samping hamba juga dipercaya mengelola senjata pusaka di ruang penyimpanan senjata Istana Singasari. Hamba telah berjanji akan bekerja sebaik-baiknya. Namun sekarang ini hamba mempunyai kesulitan yang bisa menghambat tugas-tugas yang dipercayakan pada hamba. Di desa hamba, Kurawan, ada seorang pu yang bernama Ranubaya. Dia pun sebenarnya ahli dalam pembuatan senjata pusaka. Hamba telah berulang kali mengajak kerjasama, namun dia selalu menolak. Malah akhir-akhir ini dia berani menghina pemerintah Singasari. Bahkan menghina Sri Baginda Kertanegara sendiri. Untuk itu hamba mohon Sri Baginda menindak orang tersebut. Sebab kalau dibiarkan, hamba khawatir di kelak kemudian hari bisa merongrong kewibawaan Sri Baginda. Surat ini berbahaya sekali. Paman Ranubaya bisa dihukum mati kalau sampai terbukti menghina Prabu Kertanegara. Tapi, mengapa ayah sampai hati melaporkannya? Apakah ada suatu sebab yang membuat mereka bermusuhan sampai begini? Aku jadi serba salah. Aku tidak tahu harus memihak pada siapa. Paman Ranubaya sangat baik menurut penilaianku. Aku tak habis pikir, mengapa ayah membencinya dan menganggapnya sebagai orang yang harus disingkirkan? Apakah ayah takut suatu ketika Paman Ranubaya menjadi saingan berat dalam pembuatan senjata pusaka? Aku tidak mau ikut campur. Tapi kalau memang keadaan mendesak, aku harus berbuat sesuatu untuk menolong Paman Ranubaya. Birongkot? Iya, Angger. Bibi tahu kemana ayah pergi semalam?
Katanya beliau pergi ke rumah salah seorang sahabatnya, begitu. Entah sahabat yang mana, Bibi tidak tahu, Nger. Lama dia perginya, Bi? Barangkali tidak terlalu lama, Nger. Sepertinya Bibi hanya terlelap sebentar. Bibi terbangun dan mendengar ayahanda menuntun kuda ke kandangnya. Setelah itu Bibi mendengar suara pintu ruang kerja beliau terbuka. Mungkin beliau langsung tidur di ruang kerja. Karena Bibi tidak mendengar apa-apa lagi sampai menjelang pagi. Mau kemana, Nger? Menemui ayahanda, Bi. Ayahanda sudah berangkat. Beliau hanya berpesan agar Angger Kamandanu berhati-hati selama beliau tidak di rumah. Lamanya, dengan istirahat sejenak di beberapa desa yang dilewatinya, Empu Hanggareksa dengan selamat bisa memasuki pintu gerbang Istana Singasari. Dia langsung menemui Prana Raja, yang kemudian keesokan harinya membawanya menghadap Sang Prabu di Paseban Agung. Aku sudah membaca dengan seksama laporan yang ditulis Paman Hanggareksa. Apakah laporan ini bisa kupercaya? Ampun, Gusti Prabu. Laporan itu hamba tulis berdasarkan kenyataan yang ada, Gusti. Tak ada perlunya hamba memfitnah seorang kawan. Sebagai seorang kawan baik, hamba justru ingin merangkul dan mengajak dia untuk kerjasama mengabdi pada pemerintah Singasari. Tapi, ya, begitulah. Empu Ranubaya orangnya keras, Gusti. Hatinya sudah membeku. Hamba tak sanggup mencairkan pendiriannya yang sudah membeku seperti sebongkah es itu. Paman katakan, Empu Ranubaya telah menghina pemerintah Singasari dan bahkan telah berani menghina aku. Apa yang sudah dikatakannya? Ampun, Gusti. Hamba tidak sanggup mengulangi perkataannya di depan para hadirin yang berkumpul di Balai Paseban Agung ini. Karena hamba rasa perkataan itu sangat tidak pantas kalau hamba tidak boleh menyebut sebagai sangat kotor. Kurang ngajar benar si Ranubaya itu. Apa yang diandalkannya hingga ia berani menghina Kertanegara? Baiklah, Paman Hanggareksa. Aku memang tidak akan tinggal diam. Dan jelas aku akan mengambil tindakan yang tegas. Ranggalawe. Iya, Gusti Prabu. Berangkatlah ke Kurawan. Bawalah serta 20 orang prajurit. Kau kuperintahkan untuk menasihati orang yang bernama Empu Ranubaya. Iya, Gusti Prabu. Kalau dia tidak mau kau nasihati dan tidak mau mencabut kata-katanya yang telah menghina pemerintah Singasari dan bahkan menghina pribadi Kertanegara, tangkaplah orang itu. Kalau dia melawan, kuperintahkan agar kau membunuhnya. Baik, Gusti. Hamba siap menjalankan perintah Gusti. Lalu kapan hamba harus berangkat? Sekarang juga. Dan kau bisa menggunakan Paman Hanggareksa sebagai penunjuk jalan. Baik, Gusti. Perintah Gusti Prabu hamba junjung tinggi. Ranggalawe adalah seorang kepala pasukan yang membawahi 200 orang prajurit. Dia adalah putra Arya Wiraraja. Arya Wiraraja atau Banyak Widya telah dilorot kedudukannya sebagai demung dan sekarang menjadi seorang adipati di Sumenep. Hari itu juga, begitu keluar dari Paseban Agung Istana Singasari, Ranggalawe langsung mengumpulkan orang-orangnya. Ikut dalam rombongan itu Prana Raja, Jarawaha dan Ganggadara. Maka demikianlah rombongan yang terdiri dari 25 orang itu pun berangkat ke Kurawan. Debu-debu berterbangan di jalan-jalan ketika kuda-kuda mereka melewati pusat kota Singasari. Rombongan berkuda terus bergerak meninggalkan perbatasan kota Singasari dengan mengendarai kuda hitam yang bernama Nila Ambarawa. Ranggalawe berada di paling depan barisan, sementara di belakangnya Empu Hanggareksa yang berkuda berdampingan dengan Prana Raja. Di belakang mereka Jarawaha dan Ganggadara yang dengan tangkas mengendarai kudanya masing-masing sambil sekali-sekali menengok ke 20 orang prajurit di belakangnya. Apa yang bisa saya bantu?
Tuan berdua membutuhkan ruangan untuk istirahat malam ini? Ya? Bukan berdua. Kami prajurit Singasari. Kami semua ada 25 orang. Oh, jadi Tuan satu rombongan dengan prajurit-prajurit Singasari itu ya? Iya. Wah. Mana mungkin kami bisa menampung semuanya. Rumah penginapan ini kecil, Tuan. Hanya ada 15 ruangan. Itu pun ada 2 kamar yang tidak bisa ditempati karena membutuhkan perbaikan. Iya. Kami hanya membutuhkan 5 kamar saja, pelayan. Ya, kau tidak usah pusing memikirkan di mana prajurit-prajurit itu akan tidur malam ini. Iya. Mereka bisa memasang tenda di halaman rumah penginapan ini. Iya, kalau begitu bisa, Tuan. Tentu saja bisa. Jadi hanya 5 ruangan yang harus kami siapkan. Oh, baik, Tuan. Pelayan, bukan hanya mereka itu yang menjadi tamu di rumah penginapan ini ya. Kami pun berhak untuk dilayani dengan baik. Iya, Tuan. Tuan berdua membutuhkan apa? Tambah lagi mangkok tuaku itu. Ayo. Jangan takut, kami tidak akan membayar pelayan. Iya. Ayo. Baik, Tuan. Sabar. Akan saya ambilkan tuak buatan desa Apajek yang paling enak. Silakan menunggu sebentar, Tuan. Jangan terlalu lama. Kakang Jarang Bangkal. Ada apa? Kalau tidak salah, kita pernah bertemu dengan tuan-tuan itu. Iya. Aku ingat. Kita bertemu di desa Jasubungkal beberapa waktu yang lalu. Iya. Aku juga masih belum lupa siapa kalian berdua ini. Bukankah yang ini Jaran Bangkal? Ya, mereka ini rupanya Jaran Bangkal dan Jaran Lejong. Benar. Ingatan tuan-tuan berdua masih cukup baik. Apakah tuan-tuan kali ini juga mau ke Kurawat? Kalian tidak perlu tahu tujuan perjalanan kami. Oh, iya. Tuan-tuan adalah prajurit. Kami lupa bahwa tuan-tuan sebagai prajurit tidak boleh berbicara sembarangan. Ini tuaknya, Tuan. Silakan minum, tapi Tapi apa? Tapi maaf, Tuan. Jangan sampai mabok. Apa urusanmu? Mau mabok atau mau jungkir balik? Yang penting aku akan bayar tuakmu. Tahu? Bukan begitu, Tuan. Soalnya sekarang ini sedang ada banyak tamu. Lalu? Dan kebetulan mereka adalah prajurit-prajurit Singasari. Aku tidak peduli. Kami juga tamu di sini. Kami punya hak yang sama dengan mereka. Dan tidak ada peraturan minum tuak sampai mabuk di ruang penginapan manapun juga. Bukan begitu, Tuan. Maksud saya... Jangan cerewet, pelayan. Sudah. Nanti kusumbat mulutmu dengan kepala tanganku ini. Ayo, Kakang Jaran Bangkal. Ayah, kita minum sepuas hati kita. Jangan hiraukan mereka itu. Ya. Prajurit Singasari mendirikan tenda darurat di halaman rumah penginapan desa Apajek. Sementara itu Pranaraja, Jarawaha, Ganggadara, Empu Hanggareksa dan Ranggalawe istirahat di ruangan tidur masing-masing. Pagi hari pun tiba. Empu Hanggareksa baru saja membersihkan badannya ketika mendadak. Tuan Hanggareksa. Ada apa, Tuan Pranaraja? Ada keributan di halaman ruang penginapan ini, Tuan. Segera saja berpakaian, Tuan. Saya akan melaporkan hal ini pada Gusti Ranggalawe. Minggir! Kalian semua minggir! Masukkan kembali senjata kalian ke dalam sarungnya. Kami berdua tidak membutuhkan bantuan prajurit. Kalau hanya untuk menghajar 2 perampok tengik macam mereka ini. Dulu kami berdua pernah kalian kalahkan di desa Jasun Bungkal. Iya. Dan sekarang kalian akan kami ringkus. Dengar Adi Jaran Lejong. Mereka akan meringkus kita katanya. Apakah mereka ini tidak malu dilihat anak buahnya kalau sampai kita buat babak belur? Kurang ajar. Hentikan!
Hentikan! Jarawaha, Ganggadara. Apa yang kalian lakukan, ha? Bukankah kalian jarang bangkal dan jarang lejong? Benar. Apakah Tuan bermaksud turun ke gelanggang juga? Jarang bangkal. Dulu kau dan kawanmu itu pernah kuampuni. Mestinya kalian berdua sudah tidak mempunyai tangan lagi untuk berbuat kejahatan-kejahatan yang baru. Tuan Pranaraja, sekarang kita tidak perlu mengampuninya lagi. Dua penjahat seperti mereka ini sudah sepantasnya diremukan tulang belulangnya. Sombong! Lakukanlah kalau memang kalian bisa. Jaran Lejong, kalau kalian tidak mau mengalah, kalian akan berhadapan dengan pemerintah Singasari. Tuan Pranaraja, baik sekarang, besok ataupun lusa, kami tidak sudi menyerah. Perkataanmu semakin tidak sopan saja. Hentikan! Hai, kau jangan bertindak atas nama pribadi sendiri, Jarawaha. Dua orang ini jelas mau menghina pemerintah Singasari. Karena itu, dia harus berhadapan dengan prajurit-prajurit Singasari. Ayo, kalian jangan hanya nonton saja. Tangkap dua orang ini, ringkus mereka. Prajurit Singasari yang berjumlah 20 orang itu secara bergantian menyerang Jaran Bangkal dan Jaran Lejong. Kadangkala 5 orang prajurit menyergap serentak, kemudian dilanjutkan dengan 4 atau 5 orang prajurit lainnya. Tapi Jaran Bangkal dan Jaran Lejong memang tangkas dan mempunyai kepandaian di atas rata-rata prajurit Singasari. Dengan pedang panjangnya mereka berusaha membendung serangan yang datang beruntun. Mendadak sebuah bayangan berkelebat ringan dan langsung terjun ke gelanggang pertempuran. Hanya dalam satu gebrakan saja, bayangan itu sudah berhasil membuat jungkir balik 2 orang prajurit Singasari. Hentikan! Mundur semua! Mundur! Ada yang ikut campur urusan ini. Siapa kau? Bayangan yang ternyata adalah seorang wanita berwajah cantik itu membalikkan tubuhnya dan tersenyum ke arah Pranaraja. Senyuman itu sangat manis, tapi mendadak berubah jadi sangat dingin dan menyeramkan. Wanita berparas cantik itu masih tertawa. Tawanya melengking tinggi. Dan bila terdengar pada malam hari bisa membangunkan bulu roma. Nah, pendengar sekalian, siapakah wanita itu? Dan bagaimana kelanjutan kisah ini? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.